Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Ananda, soleh dan soleha dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali untuk belajar tematik, masih di tema 6 dan melanjutkan ke subtema 4. Masih dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, selesai dari pembelajaran ini, Ananda dapat yang pertama, mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Yang kedua, menyusun kalimat tanya dari teks bacaan. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Identifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut dengan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Ada 6 kata tanya, yaitu yang pertama, apa? Untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat, siapa? Untuk menanyakan orang. Yang kelima, kapan? Untuk menanyakan waktu. Dan yang terakhir, bagaimana? Untuk menanyakan penjelasan. Perhatikan contoh berikut. Adi, kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Beni menjawab, setiap hari sekali, Adi. Nah, kalimat atau percakapan yang tadi Ustazah bacakan merupakan contoh kalimat tanya dan beserta jawabannya yang menanyakan waktu ya. Kenapa menanyakan waktu? Karena diawali dengan kata tanya kapan. Menyusun kalimat tanya dari teks. Dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Nah, perhatikan teks berikut. Beni gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Beni baru saja menanam biji mangga. Beni menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa, Beni memberikan pupuk. Perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Beni gemar menanam tanaman. Ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Beni. Nah, Ananda, coba dilihat lagi ya di kotak yang berwarna biru. Jawabannya adalah Beni. Pertanyaannya, siapa yang gemar menanam tanaman? Beni adalah nama orang. Jadi, kata tanya yang tepat adalah siapa? Kalimat tanya menggunakan kata tanya di awalnya. Misalnya, untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata apa. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya di akhir kalimat. Menjelaskan perbedaan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Perhatikan contoh berikut. Kata tanya mengapa. Pertanyaannya, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya adalah karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawabannya, kamu harus menyiramnya dengan rutin.
memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Demikian materi yang Ustazah dapat sampaikan. Untuk tugas bahasa Indonesia, silakan Ananda membuka buku penanya halaman 180, muatan bahasa Indonesia nomor 1 sampai dengan nomor 5, dan jawabannya boleh ditulis di buku tulis ya. Sekian dari Ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.